Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan membahas kitab Amos. Nah, kitab Amos ini hanya satu kali pertemuan malam ini, ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Biarlah seperti biasa kami memiliki kebiasaan untuk belajar setiap Rabu malam di online Bible Study ini. Melalui program ini, biarlah Tuhan boleh menjangkau sebanyak mungkin umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih, berkati program ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, malam ini adalah kitab Amos. Ringkasan kitab langsung saja ya. Intinya apa? Jadi sekali pertemuan di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kitab Amos di dalam Alkitab kita urutannya setelah Yoel. Jadi di Perjanjian Lama, kitab Amos ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, saudara perlu tahu bahwa Amos ini melayaninya di Israel. Sebentar, saya kasih warna ya. Iya, melayaninya Amos ini di Israel. Padahal ia hidupnya di Yehuda sini. Dia diutus Tuhan ke utara, ke Israel di utara. Itu pelayanannya Nabi Amos. Kemudian lanjutkan. Nah, seperti kita sudah tahu ada nabi-nabi kecil, ya. Kita sudah belajar Nabi Hosea, Yoel, kemudian Amos, ya. Yang lain belum. Nanti satu persatu akan kita pelajari. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, Amos, Nabi Amos adalah seorang peternak domba sebenarnya, dan juga petani pohon ara dari daerah yang namanya Tekoa, yaitu di kerajaan selatan Yehuda asalnya. Itu bisa dibaca di Amos pasal 1 ayat 1. Tetapi ia diperintah Tuhan untuk bernubuat dan melayani di kerajaan utara, yaitu Israel, dengan ibu kotanya Samaria. Ya, Tekoa itu letaknya adalah daerah sekitar 20 km ke selatan dari Yerusalem. Ya, atau bahkan lebih, itu perkiraan saja. Nah, eh, Nabi Amos ini melayani sekitar tahun 760 sampai 750 sebelum Masehi. Hanya 10 tahun pelayanannya. Yaitu pada masa pemerintahan Usia. Usia itu Raja Yehuda, saudara. Usia adalah Raja Yehuda yang memerintah antara ini 783 dan 742. Dan Yerobeam II, anak Yoas, yaitu Raja Israel yang memerintah antara tahun ini. Jadi sekali lagi Nabi Amos itu dari Yehuda, tapi diperintah Tuhan ke Israel di utara. Ya, Nabi Amos ini melayani pada masa pemerintahan Usia. Ketika itu Raja di Yehuda, Raja Usia. Dan Raja di Israel ketika itu Yerobeam II. Dan kejadiannya 2 tahun sebelum gempa bumi. Ada keterangan seperti itu di Amos 1 ayat 1. Ternyata para arkeolog menemukan reruntuhan yang disebabkan oleh gempa hebat di area itu. Sekitar pertengahan abad 700 sebelum Masehi. Mungkin yang dimaksud ayat ini sama dengan yang ditemukan arkeolog itu ya, para arkeolog. Oke. Ya. Jadi kitab Amos ini ditulis oleh Amos sendiri. Ditujukan kepada umat di kerajaan utara, yaitu Israel. Ya. Tujuannya apa kitab Amos ini ditulis? Tujuannya adalah memperingatkan akan adanya hukuman Tuhan kepada Israel. Ingat, Israel di sini yang dimaksud adalah yang utara ya. Karena dosa-dosa mereka.
terutama ketidakadilan sosial kepada kaum miskin. Kemudian penyuapan hakim, juga ada perzinahan. Ketika itu, orang-orang kaya Israel menikmati damai dan kesejahteraan, tetapi mereka menekan orang miskin, ya, menganiaya, tidak peduli terhadap orang miskin. Bahkan menjual mereka menjadi budak. Tetapi yang terjadi di kemudian hari, Israel ditaklukkan oleh Asyur, kita sudah tahu itu, dan orang-orang kaya ini dibuang ke Asyur menjadi budak, saudara. Ya, ya. Amos ini sebenarnya bukan nabi, ya seorang peternak dan juga eh, itu pohon ara, ya, pemetik pohon ara, ya. Tetapi Amos 7 ayat 14 sampai 15, coba kita baca ya. Amos pasal 7 ayat 14 sampai 15. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Ya, sebenarnya bukan nabi, ayat 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, "Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Jadi dipilih oleh Tuhan langsung, saudara. Amos ini. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Yang di utara ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kronologinya, saudara. Ketika pemerintahan Yerobeam II, Amos menjadi nabi di tahun 760 sebelum Masehi. Di tahun berikutnya Hosea juga jadi nabi, ya. Kemudian pelayanan Amos berakhir di 750 sebelum Masehi. 10 tahun kemudian Yesaya menjadi nabi dan seterusnya. Ini kronologinya, saudara. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pesan utama dari kitab Amos ini, yang pertama dari Amos pasal 1 ayat 3 sampai Amos pasal 2 ayat 1 sampai 3. Di situ kalau saudara baca, di situ ada kalimat begini, saudara. Perhatikan ini. Karena 3 perbuatan jahat siapa, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Tulisan gaya ini, gaya bahasa ini puisi untuk menyatakan betapa besar dosanya mereka. Karena 3 perbuatan jahat siapa gitu, bahkan 4 gitu. Coba kita perhatikan ya. Hukuman atas bangsa-bangsa dijatuhkan Tuhan. Yang pertama kepada Damsyik. Amos 1 ayat 3. Perhatikan itu. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan heretan pengirik dari besi, dan seterusnya. Jadi, yang pertama, Tuhan menghukum Damsyik. Damsyik itu kalau hari ini Damaskus, saudara. Yaitu Syria atau Aram. Ya. Kemudian yang ayat 6 dan 8, sama itu. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Yang berikutnya adalah Gaza, saudara. Jalur Gaza itu, Gaza. Dan Asdod, yaitu Filistia, itu di ayat 6 dan 8, dihukum Tuhan. Ini bangsa-bangsa di sekitar Israel yang dihukum Tuhan karena memusuhi umat Allah. Yang berikutnya Tirus, di ayat 9. Kalimatnya sama, saudara. Karena 3 perbuatan Tirus, gitu ya. Ayat 9 tuh. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, gitu. Itu gaya bahasa yang dipakai. Puisi yang dipakai di situ. Kemudian ayat 11-nya Edom, ayat 13 Amon, pasal 2 ayat 1 Moab. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bangsa yang dihukum.
di luar Israel. Ya, oke, kita lanjutkan. Tetapi ternyata hukuman juga menimpa Yehuda dan Israel, saudara. Yehuda yang di selatan, Israel yang di utara. Hukuman terhadap Yehuda yang di selatan itu bisa dibaca Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5, saudara. Ayat 4 sampai 5. Dengan gaya bahasa yang sama itu, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4 gitu. Ya. Oke, berikutnya uh, hukuman terhadap Israel juga. Itu ayat 6 sampai 8. Sama juga saudara, kayak bahasanya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 gitu. Ya. Oke. Kemudian di pasal berikutnya, pasal 3 ayat 13 sampai 15 itu berita tentang keruntuhan Israel. Nanti saudara boleh baca, ya. Kemudian berikutnya tentang dosa Israel. Amos pasal 4 ayat 1, di situ perempuan Samaria yang mabok kemewahan, mabok hedon, saudara. Coba Amos pasal 4 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan. Jadi perempuan Samaria dipanggil lembu Basan. Mungkin karena foya-foya terus ya, saudara. Yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Ya, itu dia. Kemudian ayat 4 sampai 5 tentang ibadah yang jahat. Ini, saudara. Ini ibadah-ibadahnya ini tidak disukai Tuhan. Karena percuma bakar korban bakaran dan sebagainya itu. Jika tidak adil kepada sesama. Jika menekan orang miskin, tidak punya belas kasihan. Ibadah seperti ini, ibadah yang jahat di mata Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi tidak peduli terhadap sesama. Bahkan kejam. Kemudian ayat 6 sampai 11, Israel ternyata tidak mau bertobat meskipun demikian. Ini mengerikan loh, saudara. Ya, mengerikan. Manusia itu memang cenderung meleset, menyimpang. Ya, jangan sampai kita menyimpang. Apalagi kalau kita sudah belajar Alkitab sedemikian lama, menjadi Kristen sudah lama, jangan gampang tersinggung, jangan gampang menyimpang. Ya, mesti punya karakter yang dewasa. Sebab jika tidak, Tuhan tidak suka ibadah kita. Setiap minggu ke gereja. Buat apa? Kalau ternyata masih tidak adil terhadap orang lain, masih egois, masih gampang tersinggung, dan sebagainya. Ibadah itu cuma ritual, saudara. Yang paling penting itu bagaimana kita hidup. Punya belas kasihan nggak sama sesama? Jujur nggak? Egois atau tidak? Kerja keras atau tidak? Melayani Tuhan dengan benar atau tidak? Kan gitu. Ya. Makanya dalam Amsal 4 ayat 12 diingatkan, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Diperingatkan demikian, ya. Oke, lanjutnya. Ya, pasal 5. Pasal 5 dosa-dosa Israel disebut dengan jelas, saudara. Jadi contohnya kalau saudara baca ayat 11 sampai 13, ya. Ketidakadilan kepada yang lemah, menjadikan orang benar terjepit, menerima suap. Ini kacau ini, saudara. Ini curang dan licik ini, ya. Kemudian mengesampingkan orang miskin, nggak peduli. Akibatnya fatal, Israel akan jatuh. Itu Amos 5 ayat 1 sampai 2. Dan yang dapat bertahan hanya 10%. Itu ayat 3-nya. Jadi 90% lenyap, hancur, atau binasa. Tuhan tidak suka kegiatan agamawi atau ritual yang dilakukan Israel. Karena hatinya jauh dari Tuhan. Tidak adil dan sebagainya, itu kan jauh dari Tuhan itu artinya.
Ya, nanti dibaca Amos 5 ayat 21 sampai 23. Kemudian pasal berikutnya, pasal 6 menyebut adanya rasa tentram yang palsu sebab sesungguhnya Tuhan akan menghukum mereka. Saudara bisa bayangkan nggak? eh, Bangsa Israel ketika itu sedang sejahtera, kaya, dan keadaan negara juga tenang-tenang saja gitu. Jadi mereka menikmati hidupnya. Tapi rasa tentram itu palsu. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan mereka. Tidak suka dengan cara hidupnya yang tidak adil, keras terhadap yang miskin, tidak punya belas kasihan, berzina, dan lain-lain. Ya, itu pasal 6. Rasa tentram yang palsu. Makanya kita jangan memiliki rasa tentram yang palsu. Aku sudah ke gereja, sudah Kristen, percaya dengan mulut, tenang, palsu itu tenangnya. Perbuatan kita itu bagaimana? Serius nggak melayani Tuhan? Serius nggak hidup benar? Egonya masih hidup nggak? Kalau orang gampang tersinggung itu egonya masih hidup sebenarnya. Kalau orang tidak bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, rajin gitu, ya, mengorbankan diri, itu belum melayani Tuhan sebenarnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, rupanya Amos diberi penglihatan oleh Tuhan. Ada 4 penglihatannya. Yang pertama belalang, Amos 7 ayat 1. Kemudian api, itu ayat 4. Tali sipat ayat 7. Dan bakul dengan buah-buahan, Amos 8 ayat 1. Apakah arti semua itu? Semuanya sama artinya. Artinya adalah hukuman bagi Israel. Jangan pakai pikiran sendiri ya. Bakul dengan buah-buahan itu hadiah seolah-olah gitu. Dibaca nanti. Amos pasal 8. Semua artinya sama, hukuman bagi Israel. Jadi sebenarnya Amos ini nabi yang memperingatkan Israel dengan terus-menerus dan keras. Gitu ya. Nah, kemudian hukuman bagi Israel itu bisa dibaca di Amos 8 ayat 4 sampai 9 ya. Coba kita baca ya. Biar menghayati hal ini. Kita baca ya. Amos pasal 8 mulai ayat 4. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin. Tuh, kelihatan kan dosanya? Dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Waduh, ini dosanya luar biasa ini, saudara. Curang lagi, jualan tapi pakai timbangan palsu. Waduh. Ayat 6. Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tapi ayat 7-nya, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwa wajahnya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Ayat 8-nya, tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Tuhan marah loh, saudara. Tuhan marah. Tuhan memperingatkan kepada orang yang kejam terhadap sesamanya. Ini pasal 8 ayat 4 sampai 8. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Sampai pasal 9 ayat 10. Ini misalnya di ayat 9, masih pasal 8 ayat 9. Di situ dijelaskan itu, pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Intinya adalah Tuhan mau menghukum Israel, saudara. Ya. Di ayat 13 contohnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus, dan seterusnya.
Intinya hukuman bagi Israel. Ya, ayat 9-nya sampai pasal 9 maksud saya, dari ayat 1 sampai 10. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri bagaimana Tuhan menghukum, ya, bagaimana bangsa pilihan ini ditolak oleh Tuhan. Apalagi ya. Oh, contohnya ayat 10. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Waduh. Ini Israel sangat yakin tidak akan ada masalah, tidak ada apa malapetaka yang akan ditimpakan kepada mereka. Makanya ini kenyamanan yang palsu. Padahal Tuhan sudah peringatkan akan ada hukuman yang berat. Ya, tapi setelah semua peringatan itu, seperti biasa, kitab ditutup dengan harapan. Bapak Ibu Saudara ingat ya, Tuhan selalu setia dengan janjinya. Janji yang mana? Janji kepada Abraham. Bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit. Melalui keturunannya akan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kitab Amos ini akhirnya ditutup dengan janji pemulihan. Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Gitu. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Itu janji Tuhan jika bertobat. Begitu ya, saudara. Berikutnya, ya. Jadi aplikasinya apa hari ini? Hari ini yang penting, saudara, kalau kita belajar dari kitab Amos ini, yang penting itu bukan kegiatan agamawi, bukan, ya, bukan ibadah yang sifatnya ritual atau liturgis itu yang penting. Yang penting adalah apakah dalam keseharian kita adil terhadap sesama, kita jujur, kita memiliki belas kasihan terhadap sesama, dan kekudusan tentunya ya. Sebab yang Tuhan inginkan bukan persembahan, bukan korban bakaran, tetapi belas kasihan, cinta kasih. Itulah sebabnya hukum kasih itu adalah hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, nah dalam hal ini yang ditekankan dalam kitab Amos ini adalah keadilan sosial. Di Amos pasal 5 ayat 24, di situ demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan ibadah dalam arti ritual, sifat agamawi itu. Ya, jadi yang Tuhan inginkan keadilan dan juga kebenaran. Oke, ya, itu dia. Nah, jadi saudara sekalian, yang penting itu bukan setiap minggu ke gereja, bukan itu penting juga, betul. Tetapi yang lebih penting itu keseharian kita bagaimana hidupnya. Kita adil nggak terhadap sesama? Curang nggak? Suka nyuap nggak? Ya, suap dalam rangka kejahatan yang diceritakan Amos ini. Nah, terus dan lain sebagainya. Intinya, kita semua itu harus bertobat, berhenti berbuat dosa, ya, berhenti berbuat dosa. Harus memiliki belas kasihan. Sebab firman Tuhan berkali-kali mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan ritual.
Kiranya ini bisa mencerahkan setiap kita agar kita mengerti bagaimana kita harus hidup setiap harinya. Ya, jangan agamawi, saudara. Iman itu harus ada perbuatan nyatanya. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, tidak ada gunanya. Alias mati. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan kitab suci, Alkitab, selalu saja yang ditekankan itu belas kasihan. Yang ditekankan itu perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan itu bagaimana kita harus hidup. Itu yang penting. Bukan ritualnya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan raise hand kalau mau bertanya. Bu Kristina dari Boyolali, silakan. Sebentar, saya buka dulu supaya bisa unmute ya. Oke, sudah. Silakan unmute. Shalom Pak Widyo. Shalom. Saya mau bertanya, Amos 2 ayat 1. Itu apakah, kan ini pelanggarannya dia itu membakar tulang-tulang raja, artinya membakar mayat ya Pak ya. Apakah sampai sekarang itu nggak boleh ya orang mati dibakar ya Pak ya? Oh, bukan itu, Bu. Hari itu, ini kan dikatakan 3 perbuatan jahat Moab nih, Bu. Ya, ia membunuh Raja Edom maksudnya ini. Itu maksudnya. Jadi, Ya, kenapa? Kalau ya dia hari kan ini, membakar tulang-tulangnya Pak. iya, ini niat jahatnya, Bu. Bukan soal membakarnya. Ini niatnya jahat. Kalau hari ini kremasi itu kan bukan berniat jahat. Beda. Tuhan itu melihat hati. Bukan lihat perbuatan yang bagaimananya itu. Jadi maksud Ibu sekarang nggak boleh kremasi gitu kan seolah-olah. Iya, Enggak, kremasi kan pengertian. bukan bermaksud jahat. Beda. Kalau ini bermaksud jahat hari itu. Ya, tidak ada urusan dengan kremasi, Bu. Tubuh kita ini nanti nggak usah dibakar pun akan lenyap, Bu. Waktu di tanah, habisnya gimana tubuh kita, Bu? Kalau di tanah, dimakan Ya, cacing, kan sama aja habis. Kata orang dibakar habis. Lah di tanah juga habis dimakan cacing. Memangnya masih ada bekasnya. Kalau udah ratusan tahun udah habis juga semuanya. Kalau 100 tahun masih ada ya 200 tahun. Pasti habis semua. Tulangnya Adam, Musa dan ini nggak ada pasti habis. Ayo, kalau dibakar habis, kalau nggak dibakar juga tetap habis sih. Begitu ya, Bu? ya Pak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam, Mbak. Shalom, malam. Ini kalau kita baca kitab Amos ini, tadi beberapa pertanyaan sebelum sesi ini dimulai kan, kadang-kadang kita ini baca ini kan nubuatannya kan banyak yang apa ya, malapetaka, Pak ya. Ya, semuanya malapetaka. Ya, nah kalau saya kebetulan pernah mengalami mimpi waktu pengangkatan yang kayak kita Wahyu itu, saya sekeluarga ditinggal, Pak. Jadi ngelihat di jalan itu manusia tingkah lakunya sudah kayak hewan predator itu, Pak. Ya. Saling memandang satu. Intinya sebetulnya kitab nubuatan yang isinya malapetaka seperti ini, kalau bagi orang-orang yang hidup nyaman itu sebetulnya hanya seperti baca informasi sekilas info saja, Pak. Pak, ini paham maksud saya ya, Pak ya? Mengerti. Seolah-olah kayak ini kan Israel dulu. Padahal sebetulnya kan waktu COVID terjadi seluruh dunia itu kan Tuhan mengizinkan kita untuk ngicipi rasanya sedikit seperti apa. Ya, betul. Tapi kalau kita ingat lagi waktu zaman COVID itu, terutama, maaf saya terpaksa bilang, gereja karismatik itu banyak yang ngadakan ibadah doa isinya nengking-nengking virus dan lain sebagainya itu, Pak.
Iya, betul. Banyak sekali yang terjadi. Saya sampai kayak nambah musuh waktu itu, karena saya waktu itu masih di salah satu gereja karismatik. Saya bilang ke teman pendoa, loh, kalian doa kayak gitu tuh sudah tanya Tuhan. Ini kalau ini ternyata wabah pandemi ini diizinkan sama Tuhan untuk negur kita, apa ya, kalian masih mau nengking-nengking kayak gitu kalau ternyata ini memang kehendak Tuhan. Saya sampai tanya seperti itu. Ya, Karena kan doktrin, salah satu masalahnya di doktrin apa Injil, apa teologi kemakmuran itu kan masalah itu kan ditengking. Eh, Orang itu pasti hidup makmur, malah ada yang nama gereja atau nama persekutuan atau apa pakai gosien segala macam. Kita ini dikhususkan, pokoknya isinya hidupnya mulus, nyaman semua, kan doktrinnya ada yang kayak gitu, Pak. iya, Padahal kalau kita baca kitab ini kan sebetulnya kan harusnya kalau kita lihat dari kacamata perjanjian baru, harusnya kita sadar kadang-kadang Tuhan itu mau mengkoreksi trajektori arah lemparan kita itu mau kemana, karena kita membelok sama Tuhan kayak dipukul dikit supaya balik ke tracknya, kan semacam ya, itu, Pak. ya. Cuma kadang-kadang waktu kena pukulan supaya track kita balik ke arah yang Tuhan mau, itu malah pukulannya itu malah ditengking-tengking seperti eh, dapat Iya. Pak Wiknya gimana, Pak, komentar? Dulu, dulu ada yang menengking virus COVID akan berhenti COVID, tapi ternyata tidak. Malahan eh, banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan malahan. Iya, Jadi itu bukti bahwa itu pikirannya sendiri, bukan disuruh Tuhan. iya, Sebab kalau disuruh Tuhan pasti berhenti, ya berhenti virusnya. Ternyata tidak berhenti kan? Jadi itu bukan disuruh Tuhan. Itu pikirannya sendiri. Yang kedua, COVID ini justru dipakai Tuhan untuk menyadarkan banyak orang. Gara-gara COVID, orang klik sana klik sini kan? Kan iya, tadinya dia pikir gerejanya paling benar. Setelah COVID, dia coba sana sini, ternyata dia baru dapat. Kayaknya ini yang benar, bukan ini gitu. Nah, itu kan berkat sebenarnya. iya, Siapa yang bisa membelokkan orang kalau bukan Tuhan? iya, justru, Jadi di justru, balik di iya, balik kejadian COVID ini banyak berkat juga bagi banyak orang. iya. Ada gereja yang tadinya misalnya doktrinnya seperti kemakmuran itu malah tutup gitu ya, lumayan banyak, Pak, yang Iya, cabang yang iya. kecil gitu. Ya mestinya mereka berpikir ya, kok malah tutup ya? Berarti Tuhan tidak berkehendak. Kan gitu. Mestinya introspeksi diri. Kenapa ya? Berarti ada yang salah dengan gereja ini gitu. Harusnya. Meskipun bukan berarti yang rame itu benar ya, belum tentu juga. Iya, Sebab benar atau tidak itu cocokkan dengan Alkitab. Jangan iya, pikiran sendiri. Gitu Pak Kris. iya. Yang terakhir ini, Pak, yang kedua. Oke. Kalau kita baca di kitab ini sebetulnya kan seolah-olah kayak kamu ngasih persembahan apa, itu persembahanmu, wong hidupmu udah cocok dan lain sebagainya. Jadi terus ada juga yang ditegur dua itu, Sion sama Samaria. Kalian merasa aman karena kalian bangsa pilihan. Ya, Itu kan sebetulnya kayak menampar, kalau kita lihat dari kacamata perjanjian baru kan sebetulnya kayak nampar kita-kita yang di gereja ya, ini, Pak. ya, betul. Kita merasa sudah selamat, kita merasa sudah kasih kewajiban kita, entah itu perpuluhan, nanti rame lagi kalau saya bilang perpuluhan. Pak Wikyo nanti malah diserang lagi. Enggak Tapi kan apa-apa. tapi kan maksudnya kan seolah-olah kayak pokoknya kalian ikuti ajaran kita, kalian setor persepuluhan, doa penutupnya gereja itu menghardik belalang pelompat, belalang pelahap dan lain sebagainya. Cuma kumbang dan kupu-kupu tidak disebut karena repot, mereka maunya makan nasi sama minum susu soalnya, Pak. Cuma apa? Sebetulnya kan ini kitab yang kelihatannya tidak populer, tapi sebetulnya kalau kita mau baca dengan hati yang peka itu sebetulnya kan tamparan seperti ini, Pak. Ya, Untuk betul. Ini tamparan sebenarnya. Dan itu menurut relevan buat kita. Jangan nyaman, merasa nyaman. Padahal
Tuhan tidak berkenan. Ya, Iya. orang Iya, Pak. jangan menekankan pada ibadah dalam arti ritual. Tuhan tidak suka itu. Makanya kita harus introspeksi diri sebagai gereja Tuhan. Jangan menekankan persepuluhan, persembahan, buah sulung, apalagi yang ritual. Doa Legalistik, puasa, Pak. Arahnya ke ya kan? legalistik sebenarnya, Iya, Pak. doa puasa, terus puasa sehari harus 7 kali. Pokoknya yang bikin-bikin buat-buat gitu. Nggak wajar nanti hidupnya. Iya. Bayangkan kalau orang harus doa setiap hari, dari pagi sampai malam. Nggak kerja nanti. Iya. Aneh, jadi orang aneh. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Itu boleh, ada bagiannya masing-masing. Ada orang yang memang jadi pendoa syafaat. Ada orang yang harus bekerja di kantor. Ada yang harus berkhotbah. Semuanya nggak boleh agamawi, harus real, pakai belas kasihan. Jangan tidak adil. Di gereja berbahasa roh, tapi hidupnya tidak adil sama sesama, pelit sama orang yang membutuhkan dan sebagainya. Kan percuma. Masa kita nggak belajar-belajar sih dari dulu? Semua Iya. kita bicara seperti itu kok. Dan kadang-kadang nggak relevan, Pak. Nanti eh, agak kayak apa ya, ada kelainan gitu. Nanti ke mall ada pameran mobil baru gitu, nyari minyak urapan, mobilnya tumpangi tangan diurapi, Waduh. ditengking-tengking dalam nama Yesus ini akan Jadi jadi, milik. kayak gitu, Pak. Jadi malah kayak apa ya? Menurut saya kayak anak kelainan gitu, Pak. Iya, Jadinya. memang. Makanya ya, yang seperti itu tidak jadi berkat bagi banyak orang yang belum percaya. Nggak mau Iya, mereka jadi orang percaya. Contohnya kayak begitu, orang aneh gitu. Nggak bisa iya, beli mobil, nggak usah ke pameran. Ngapain lihat-lihat segala. Iya kan? iya. Ada yang pagernya rumah orang ditulisi dalam nama Yesus ini akan jadi milikku. Ada yang Orang aneh-aneh itu aja, mesti Pak. ditangkap di orang itu. Mengingini milik orang lain. Ya. Tapi sedemikian merusaknya doktrin itu menurut saya itu, Pak. Iya, Menurut benar. saya. Makanya kita nggak boleh salah. Nanti Iya, kita Pak. jadi alat di tangan setan, merusak pikiran orang. Iya, itu saja, Pak. Ya, Baik. oke. Terima Terima kasih. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Payaman. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, Israel dengan kerajaan Israel dengan Yahudi kan sama-sama eksis Pak ya. Ya, Tapi di Amos ini selalu tadi berulang-ulang beginilah firman Tuhan karena 3 kejahatan bahkan 4. ya. Nah, cukup banyak lah di Amos 1 mungkin ada 5, Amos 2, 3, saya tidak tahu di Amos seterusnya. Menjadi pertanyaan saya, artinya pada saat itu, bagaimana kondisi Yehuda? Apakah ada dampak ataupun misalnya hal-hal yang bersamaan begitu? Hanya ini terjadi di Israel Utara. Makasih, Pak. Sama Pak. Yehuda juga sama. Makanya Yehuda juga dihukum kan? Kan ada di Amos. Yehuda juga dihukum. Sama Pak. Di utara dan di selatan sama. Sehingga akhirnya sama kan akhirnya. Yang di utara dibuang ke Asyur. Yang di selatan Yehuda akhirnya dibuang ke Babel. Sama dua-duanya. Oh, jadi ini menjadi latar belakang mereka dibuang ke Asur sama di... Ya, betul. Betul. Oh, ya. Ini akhirnya dibuang ke Asyur kan akhirnya. Ya. Itu lagi Pak ya. Jadi sebetulnya tadi kan tidak menerapkan hukum kasih. Ya. Jadi mengapa mereka sebetulnya padahal saya tidak tahu apakah pada saat itu sudah ada hukum Taurat belum? Oh, sudah dong, Pak. Hukum Taurat kan pada waktu zaman Musa adanya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya dengan hukum Taurat ataupun khususnya Dekalog, sebenarnya sudah bisa menerapkan hukum kasih sebenarnya, Pak ya? Ya, betul. Mereka melanggar, Pak. Mereka melanggar semua itu. Jadi saya membayangkan tadi peristiwa-peristiwa yang kejadian ini dilepaskan api ini kan, bayangan saya bagaimana terjadi itu saya kira secara fisik terjadi Pak ya, bukan harfiah. Ya. Harfiah bukan kritis. Itu penglihatan, Pak. Oh, penglihatan, Pak. Penglihatan. Jadi Amos dilihatin ada api, ada tali, ada apa lagi tadi? Belalang. Itu penglihatan semua. Oh, penglihatan Nabi Amos, Pak. Artinya Tuhan berencana mau menghukum Israel gitu.
Jadi kalau dilihat di kemudian hari, apakah itu benar hukuman itu? Bagaimana, Pak? Eh, kalau kita baca ya Pak, Nah, misalnya melihat api, hmm. Amos berusaha minta ampun, jangan Tuhan kalau nanti hilang mereka. Oke, aku nggak jadi gitu. Begitu terus Pak. Oh, Tetapi akhirnya ya tetap dijatuhkan hukuman, yaitu nanti dibuang ke Asyur. oh, Karena iya. tidak bertobat terus Pak. Tidak mau Ya. bertobat gitu. Oh. Ya, makasih Pak. Selamat malam Oke, Pak. selamat malam, Tuhan berkati. Ibu Meme, silakan. Salam Pak Wigno, selamat malam. Halo, selamat malam. Sinyal saya bagus ya Pak ya? Bagus. Oh ya, makasih Pak untuk kebenaran malam ini. Pak, Ya, saya mau tanya ini langsung aja ya Pak ya. ya. Amos 8 itu Pak ayat 11. Itu Pak Amos, 8 ayat 11. oke. Itu Pak tentang lapar dan hausnya itu Pak. Saya bacain ya Pak. Ini ayat Ya, 11 saja Pak. ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaan saya Pak, kan, kapankah terjadi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan ya Pak ya? Ini maksudnya adalah eh, Tuhan berkehendak bahwa Israel kembali lagi ke firman Tuhan. Maksudnya itu sebenarnya, ya. Jadi suatu hari Tuhan akan membuat Israel lapar dan haus akan firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya dibahasakan dengan berbagai kalimat. Intinya adalah Tuhan mau Israel kembali lagi, gitu loh. Jangan begitu. Tapi rupanya sejarah mencatat mereka tetap tegak tengkuk sehingga dibuang ke Asyur, gitu ceritanya. Pak juga menolak kebenaran ya Pak ya? Iya, iya betul. Ya, Ya, satu lagi boleh ya Pak ya? boleh. Yang tadi, bentar ya. Yang tadi itu penjelasan Bapak yang terakhir janji pemulihan yang Oh, tertulis di Amos 9 Amos ayat 9 ya Pak. Langsung ke ayat 11. pertanyaannya aja ya Pak ya. Ya, langsung saja. Itu janji mengenai keselamatan ya Pak. Ya, Pertanyaan saya, apakah bangsa Israel bertobat setelah Allah membuat perjanjian pemulihan itu ya Pak ya? ternyata tidak. Oh, ternyata tidak juga ya Pak. Karena dibuang ke Asyur akhirnya. Oh, Kalau enggak jadi dibuang ke Asyur. Ternyata tidak juga. Makanya dijatuhkan hukuman akhirnya. Nah, ayat ini bisa diartikan suatu hari nanti, gitu. Bisa juga. satu hatinya. Sesungguhnya waktu akan datang, kan gitu. Ya, ya. Nah, itu pemulihan di kemudian hari, bukan yang Israel yang waktu itu, gitu. Waktu itu, iya, baru sambung Pak. Mm. Padahal Allah itu gitu baik ya Pak ya. Ya, Ya ampun. artinya kalau seseorang dihukum Tuhan, itu sudah keterlaluan. Ya Pak, Ya. makasih penjelasannya Pak. Oke, Tuhan Shalom, berkati. Tuhan berkati. Bu Alfiah, silakan. Di unmute, Bu. Bisa? Bisa. Ya. Ya. Oke. Ya. Malam Pak Wijo. Salam. Salam, Pak, silakan. ini saya pertanyaannya cuma sederhana sih sebenarnya. Hmm. Cuma saya belum begitu paham. Yang disebut jangan agamawi dan ritual. Agamawi di sini itu seperti yang kayak doa untuk pasang roh, atau kalau ritual itu kayak pengurapan gitu Pak ya. Itu aja, Pak. Oke, itu saja ya. Maksudnya gini loh, agamawi itu cuma kegiatan agama. Misalnya doa tapi nggak bertobat kan percuma jadinya. Puasa tapi makannya nggak benar kan percuma juga. Bukan berarti doa puasa nggak boleh, boleh. Tapi yang lebih penting adalah prakteknya. Jadi kalau orang cuma suka doa puasa tapi pelit, ngomong sembarangan kan percuma, kan dilihat orang cuma agama akhirnya. Nah, istilahnya cuma agama, itu agamawi. Padahal iman itu bukan agamawi, iman itu iman nyata dalam perbuatan. Kalau bertobat ya bertobat.
jangan cuma rajin ke gereja, tapi nggak bertobat hidupnya. Nah, itu namanya agamawi, gitu loh. Jelas nggak? Jelas, Pak. Hmm. Kalau ritual itu kayak kan ada di gereja yang dekat dekat saya ya. Kalau saya kan di gereja Bapak ya, di Epic ya. Itu ada yang mengadakan doa pengurapan kayak gitu, Pak. Ya boleh-boleh Doa saja. satu. Itu nggak salah loh ya, jangan salah. Doa pengurapan, doa puasa, apalagi ya, Doa oh, pelepasan roh macam-macam kayak gitu. ya. Ya. Itu tidak salah. Tapi kalau Nah, itu tidak dilakukan dalam perbuatan perbuatan nyata setiap harinya, itu kegiatan agamawi saja. Tapi kalau orang berdoa tulus, sungguh-sungguh, kemudian sehari-harinya juga bertobat, ya benar berarti doanya gitu loh, bukan agamawi. hmm, Tapi kalau doa doang, tapi kehidupannya tetap nggak benar, ya itu agamawi orang itu. berarti agamawi sama ritual itu sama ya Kak pengertiannya. Sama, ritual itu kan agamawi, Iya ya Pak. kecuali memang dilakukan dalam perbuatan nyata. Iya. Ya, Iya. ngerti ya maksudnya ya? Jelas ya Pak. Oke, ya Makasih Tuhan malam Pak berkati. Wityo. Shalom. Amin. Berikutnya Pak Oto, silakan Pak. Shalom Pak Widnyo, Tuhan Yesus Shalom, berkati. Tuhan berkati. Pak Widnyo, saya mau bertanya masalah pada saat Tuhan Yesus menuju jalan salib. Ya. Tuhan Yesus itu pada waktu disiksa demikian itu masih dia punya seutuhnya manusia Pak ya. Seutuhnya manusia sehingga disabet dengan itu apanya gitu kekejian yang begitu berat tuh kok bisa Tuhan Yesus sanggup Pak. Saya tahu dia tuh hanya untuk menyelesaikan dosa-dosa kita semua. Tetapi begitu kejam dan kejinya, tapi Tuhan Yesus kalau kita sebagai manusia biasa begitu aja sudah nggak sanggup Pak. Tapi bagaimana kok Tuhan Yesus bisa Pak? Tuhan Yesus kan masih manusia biasa Pak, itu manusia yang seutuhnya manusia Pak. Ya, sedang sebagai manusia yang merasakan sakit dan sebagainya. Kenapa bisa? Bapak mesti baca lengkapnya. Di tengah jalan dibantu oleh Simon. Orang Kirene. Ya, itu artinya badannya sudah sangat lemah. Jadi bukan kuat terus ya, sudah lemah Pak. Gitu, sampai Tapi dibantu. kekuatannya itu sungguh amat Pak. Itu bukan kekuatan Pak. Jadi gini, Tuhan Yesus diceritakan ia berdoa dengan ratap tangis dan air mata. Okay, Pak. Kemudian peluhnya seperti darah. Artinya sebagai manusia ia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ia berusaha sampai akhir. Sungguh berat Pak ya. Pasti tidak ada yang bilang itu enteng Pak. Sangat amat berat. Itu mestinya memotivasi kita. Kalau Tuhan anak tunggal Bapa aja mau melakukan hal itu sebagai manusia, lah kita yang memang manusia kok malah sombong, kok malah tidak mau melakukan pikul salib, kok malah manusia lamanya yang dilayani, bukan menjadi manusia baru. Mestinya kita lihat bagaimana Tuhan mati di kayu salib, mestinya kita bertobat semuanya, bertekuk lutut. Tapi manusia bandel emang. Banyak yang tidak bertobat. Kenapa Pak masih bisa mereka tidak mengenal Pak ya? Bandel Pak. Bandel. Jadi sangat tohola begitu Pak. Iya betul. Error atau bodoh. Anggap enteng Pak sebenarnya. Itu sama dengan orang kalau dikasih tahu rokok itu bahaya loh. Enggak lah. Gitu. Waduh. Sama. Ini juga begitu. Nanti itu binasa loh. Masih lama. Kalau kita pikir-pikir, sampai kapan manusia ini tohola, Pak? Setiap orang punya pilihan. Mau menyerah kepada Tuhan, atau mau hidup untuk dirinya sendiri, terserah situ. Masing-masing kita. Tuhan tidak paksa. Tapi Tuhan berharap kita semua berbalik dan bertobat. Gitu. Alkitab mencatat seperti itu. Yang diinginkan Tuhan bukan kebinasaan orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, memberkati Pak Oto. Berikutnya Ibu Sabrina, silakan.
Ibu Sabrina, silakan. Tidak bisa. Oke. Berikutnya Pak Simpson, silakan. Tidak bisa juga. Ya, halo Pak Oh, Wijo. bisa. Bu Sabrina dulu, Ibu Sabrina Iya, dulu, silakan. Bapak nggak bisa buka di kameranya. Nggak Pak, apa-apa. saya mau nanya. Ini kan kadang kan ada orang ini eh, kalau berdoa itu kadang ada yang oke, contoh ya. Ya kita berdoa ya usir roh ngantuk, roh lapar, roh demam. Itu sebenarnya yang salah apa ya di situ, Pak? Karena Ya, iya kan, karena seperti tidak masuk akal itu adanya roh mengantuk semua itu harus ya, ya, diusir begitu. ya. Ya itu Pak. Oke. Jadi begini, eh, roh ngantuk diusir. Nggak ada yang namanya roh ngantuk itu. Yang ada roh manusia kan. Nah, maksudnya gini loh, tapi itu bahasa figuratif mungkin ya. Maksudnya supaya tidak ngantuk gitu maksudnya. Tapi sebenarnya kalau supaya tidak ngantuk ya bukan minta Tuhan yang membuat kita tidak ngantuk. Kenapa ngantuk? Nah kan gitu. Cuci muka supaya tidak ngantuk. Lah kalau dengar firman Tuhan ngantuk, baca Alkitab ngantuk ya itu salahnya sendiri. Artinya Di dia belakang tidak kita. tidak serius mau belajar. Nah, Hmm. kalau orang suka melakukan sesuatu nggak mungkin ngantuk. Kalau orang tidak suka ngantuk sebentar. Nah, itu mesti introspeksi diri. Itu sama dengan gini, Tuhan tolong jadikan aku orang yang jujur Tuhan. Loh, jujur kok minta Tuhan yang jadikan Tuhan. Kamu yang harus jujur. Gitu dong. Mestinya bagian kita kan. Bertobatlah. Bikin aku bertobat Tuhan. Loh, kok bikin aku bertobat? Ya, kita yang harus bertobat. Gitu, Bu. Oh iya iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kesalahan dari segi menggunakan kata-kata kali ya Pak. Seperti Kesalahan. mengusir roh demam semua kalau mendoakan orang sakit semua. Kalau mendoakan orang sakit boleh. Karena minta tolong Tuhan kan. Tapi kalau apa berdoa supaya aku jujur, supaya aku apalagi tidak ngantuk, lah itu diri sendiri salahnya. Kok malah Oh, jadi berdoa. maksudnya Pak, kalau contohnya kalau orang sakit itu kan memang didoakan diusir roh demamnya. Emang demam itu roh ya Pak? Demam tidak ada rohnya. Makanya jangan biasa berdoa seperti itu. Kalau orang demam ya, Tuhan tolong ini ada sesuatu kami tidak mengerti, tapi Tuhan bisa tolong supaya demamnya itu segera turun misalnya gitu. Bisa kan? Dan Iya, karena semua aku kan sering menemukan itu kan, kalau orang berdoa itu mendoakan roh demam dan ya semua. itu memang bahasa yang sering dipakai sih. Mengusir roh demam, bahkan kolesterol diusir rohnya, Bu. Kan makan nih, daging ada lemaknya, ada apanya, aku usir roh kolesterol katanya. Terus roh apanya? Roh diabetes aku usir, roh asam urat aku usir, semua roh bisa diusir. Kalau semua roh bisa diusir, gampang hidup ini. Mau makan aja sembarangan diusir, udah nggak sakit gitu. Salah itu. Kolesterol itu nggak punya roh, jadi nggak bisa diusir. Oke Pak, oke. Terima kasih Nah, Pak. oke, Tuhan berkati. Lucu juga ya. Oke, Pak Simpson, silakan Pak Simpson. Eh, Terima kasih banyak Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nyo. Iya Ya, selamat selamat malam. malam. Bapak di Berhubung di mana? sini agak Bapak ada cuaca di mana? hujan di sini agak kecil kali suara Bapak kedengaran. Oh, begitu. Bapak di Ya kota Pak. mana? Di Kabupaten Deri, Sumatera Utara, Oh, Sumatera Sidikalang. Utara. Ya, silakan. Mau tanya apa? Sedikit ada saya mau bersaksi ini sama Bapak ini. Oke, baik. Setelah ada mengikuti banyak ini program-program Bapak tentang bagaimana itu kebenaran, jadi membuat saya jadi semakin kritis ini terhadap gereja yang saya ikuti di tempat kita ini, Pak. Baik. Artinya ada banyak penyimpangan setelah kita mau mendengarkan pembelajaran dari Pak Inyo. Akhirnya aku di dalam gereja semakin kritis, termasuk itu ritual-ritual agama tadi yang barusan
ada topik pembicaraan kebiasaan-kebiasaan hanya semata-mata berkegiatan gitu, tapi pada prakteknya tidaklah semuanya itu bagian daripada kebenaran. Hanya membuat senang atau membuat pendengaran-pendengaran pada jemaatnya senang dan selalu ada rutinitas kegiatan-kegiatan gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Bahkan dalam hal mengimani sesuatu hal gitu. Berhubung saya kan pekerjaannya petani. Ya. Saya pernah berdebat tentang ketika saya gagal dalam hal hasil pertanian di ladang. Ya. Tiba-tiba Bapak Gembala kami langsung memvonis saya, mengatakan Bapak kurang beriman. Kira-kira begitu. Bapak kurang beriman. Oh. Bahkan ketika ada baru belakangan ini menyerang tanaman-tanaman kami hama penyakit berupa lalat buah, itu menyerang tanaman tomat, tanaman jeruk. Ya. Akhirnya banyak yang gagal panen. Ya. Tapi setelah kita juga mau berkeluh kesah di gereja, selalu diponis kurang iman. Kurang iman gitu. Karena Bapak sih kurang berdoa, nggak mengimani. Kira-kira begitu. Oh. Bahkan harga pun kalau tiba-tiba harga anjlok, katakanlah bukan cuma saya saja yang merasakan itu, rata-rata petani di sini selalu dikatakan kurang iman. Nah, waktu itu karena saya sudah memahami atau pembelajaran dari Bapak Ignio, ya akhirnya saya termasuk orang yang menentang perkataan itu. Tapi karena saya hanya posisinya sebagai jemaat biasa, jadi terkesan apa yang saya pahami dari kebenaran yang sesungguhnya dari ajaran Bapak, itulah yang saya pertahankan, tapi menimbulkan ketegangan, artinya ketidakharmonisan antara aku dengan Bapak Gembala, termasuk Sintua. Karena aku juga termasuk bagian daripada orang yang suka kritis. Kira-kira begitu. Menurut pertanyaannya, bagaimana aku menyikapi supaya aku juga tidak larut dalam hal, contohnya terlalu kuat mempertahankan apa yang saya tahu melalui pembelajaran dari Bapak. Akhirnya ketegangan, akhirnya saya dianggap orang yang tidak menerima ajaran-ajaran dari gereja kami. Kira-kira itu dulu satu pertanyaannya, Oke, Pak. baik. Jadi begini, memang ini masalah ini. Ketika kita mengerti yang benar, lalu ada perbedaan, itu menimbulkan masalah memang. Tapi begini, Bapak, Pak Simpson, jangan berdebat, ya, karena berdebat tidak ada gunanya juga ternyata. Jadi nggak perlu berdebat. Kalau tahu ada yang nggak tepat gitu, ya udah diam aja, Pak. Sebab kalau Bapak kritis menyampaikan kebenaran, nggak ada gunanya juga kan, nggak diterima juga kan pendapat Bapak. Iya pasti Pak, itu sudah biasa itu di mana-mana. Jadi Bapak diam aja. Tapi kalau mereka bilang nggak punya iman, ya Bapak diam aja atau jelaskan iman itu bukan begitu. Iman itu justru kita menerima apapun kehendak Tuhan. Itu kalau misalnya ngotot lagi ya sudah diam aja, senyum aja Pak. Yang penting Bapak jangan aminkan yang salah. Itu aja, tapi jangan berdebat, nggak ada gunanya. Iya, yang membuat kadang aku jadi sakit hati waktu itu sekali. Waktu itu ada orang tua kami sakit, orang tua saya sendiri lah. Ya. Waktu itu saya minta, karena beberapa pemahaman sebelumnya yang belum kenal waktu itu Pak Witnyo, ya kita ajak hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan supaya ibu saya waktu itu sembuh. Ya. Ternyata tidak sembuh. Langsung diponis, berarti kurang iman. Berarti ibu ini tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan di antara yang namanya berkeluarga. Masih ada kesalahan-kesalahan yang selalu tidak mau memaafkan. Makanya dia tidak sembuh. Itu jadi itulah waktu itu puncaknya membuat aku jadi agak rasa tidak senang kira-kira gitu. Karena aku udah membisikkan juga sama mamaku pada saat itu, sekiranya Mak nggak mau disembuhkan Tuhan penyakitmu, kayak mananya pemahamanmu tentang Tuhan? Apanya masih setia kau sama Tuhan? Waktu itu udah jawaban paling sempurna aku. Jangan pernah tiba
Pak. Ente diponis seperti itu. Jadi aku pun jadi jengkel jadinya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, oke. Baik. Baik. Ya sudah, gitu aja Pak Simpson ya. Jadi memang ada masalah ketika kita mengerti kebenaran terus orang lain tidak sesuai gitu. Yang penting jangan kita berdebat keras gitu, nggak perlu. Kita harus, oh mereka belum mengerti gitu aja. Ya, sabar ya. Oh, oke. Berarti kita harus ambil sikap seperti itu aja, Pak ya. Ya, sabar Oke, saja Pak. gitu ya. Oke. Oke, Oke. terima kasih, Pak. Tuhan Ya. berkati. Tuhan berkati. Ya, shalom, Pak. Shalom. Thomas, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, shalom. Terima kasih buat Shalom. firman-Nya, Pak. Ada yang mau ditanya? Saya baru pertama kali nih, Pak, ikut Oh, pertama ini. kali. Dapat link Ya. dari mana? Di gini, Pak, di YouTube, Pak. Oh, di YouTube. Oke, boleh. Ya, Silakan. udah saya nonton beberapa video Bapak, udah sampai di Samuel, Pak. Oh, luar biasa. Ya, silakan mau nanya apa? Ya, saya mau menanya, Pak, tapi di luar topik hari ini, Pak. Oh, tentang Jadi apa? ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan tentang saya ada berbicara dengan teman saya, dia bilang apakah perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nanti dikasih penghargaan sama Tuhan. Terus penghargaan itu buat apa, Pak? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya bukan soal penghargaan. Kalau kita punya iman, kita harus ada buktinya iman itu. Sebab iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Di Yakobus pasal 2. Artinya iman kita harus kita lakukan. Kalau kita percaya Tuhan, kita harus lakukan perintahnya. Bukan cuma di pikiran buat ngelamun, percaya aku. Bukan. Tapi harus lahir menjadi perbuatan nyata. Kalau saya mengasihi orang, misalnya orang tua saya, apa cuma di pikiran aku mengasihimu ya? Udah. Ya enggak dong, dengan perbuatan nyata. Kamu usianya berapa? 22, Pak. Kamu belum berkeluarga kan? Belum, Pak. Suatu hari kalau kamu punya pacar, aku mengasihimu mulut doang atau dengan perbuatan? Perbuatan, Pak. Nah, harus perbuatan nyata. Kalau enggak itu bukan cinta namanya. Sama kita dengan Tuhan, iman juga begitu. Ya, Ya, Pak. oke. Jadi penghargaannya itu dikasih, Pak, di surga nanti sama Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita Ya, diberi mahkota. Bahasanya Alkitab mahkota. mahkota. Nanti memerintah bersama Tuhan. Gitu. Tapi jangan kita berpikirnya gini, kalau aku buat ini dikasih hadiah ini, buat ini, bagian ini. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, Pak. Jadi akhirnya orang-orang yang di gereja saya ini mereka motivasinya itu mereka melakukan untuk mendapatkan hal tersebut, Pak. Nah, kalau itu kurang tepat ya. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Alkitab berkata gini, barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan seluruh perintahku. Itu bukan karena nanti mahkotaku ini bukan hitung-hitungan begitu. Ya, kita Ya, Pak. melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Gitu. Ya, Pak. Boleh satu lagi, Pak? Boleh. Jadi apakah benar, Pak, Roh Kudus itu ketika kita melakukan salah itu apakah Roh Kudus terus bersama kita, terus melekat kepada kita gitu ketika kita melakukan salah, apa Roh Kudus meninggalkan gitu, Pak? Oke, baik. Jadi ada tingkatan ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak langsung meninggalkan kita. Tapi kalau kita sengaja terus nggak bertobat, nah lama-lama kita menjadi padam roh kita. Udah nggak mau dengar suara Roh Kudus lagi. Ditegur orang pun nggak mau. Itu artinya sudah mulai padam tuh. Rohnya padam. Tingkatan berikutnya lagi kalau rohnya padam terus-menerus, akhirnya keras hatinya. Kalau hatinya keras ya sudah menghujat Roh Kudus. Sudah nggak bisa bertobat lagi dia. Dan itu pasti binasa. Orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat sampai mati, pasti binasa. Begitu ya. Berarti sama dengan orang-orang di perjanjian lama itu, Pak, ketika mereka dipilih Tuhan tapi mengeraskan hatinya terus sampai pada akhir hidupnya tetap berbuat dosa, itu mereka juga tidak masuk dalam bagian dalam kerajaan surga, Pak ya? Ya, sama seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk itu waktu itu kan banyak yang binasa tuh, itu nggak selamat.
Dengan para nabi-nabi juga tuh Pak ya, yang di perjanjian lama, yang tidak mendengarkan Tuhan. Para nabi kan taat. Taat ya selamat dong. Hakim-hakim Pak, yang Simpson tuh Pak. Oh, Simpson kan terakhir bertobat ya. Waktu merobohkan tiang itu, terakhir dia bertobat tuh. Nah, yang penting bertobat nggak terakhirnya. Ya, kan ada banyak bangsa Israel yang dimati di padang pasir tuh. Nah, itu nggak selamat yang itu. Karena melawan Tuhan. Maaf Pak, boleh potong bentar Pak. Berarti kalau ketika saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus terus jatuh bangun dalam dosa, terus misalkan terus ditegur Roh Kudus terus tidak melakukan apa yang Roh Kudus apa kebenaran firman Tuhan Alkitab tuntut, dalam ketika saya mati terus saya bertobat, apakah masuk surga Pak? Loh, mati mana bisa bertobat? Ketika sebelum mati Pak, sebelum mati. Oh, sebelum mati kalau bertobat sungguh-sungguh masuk surga. Tetapi mahkotanya tentu beda dengan orang yang hidupnya lebih suci. Ya Pak. Ya, kita nggak bicara hadiah, nggak. Mahkotanya beda. Jelas nggak, Thomas? Jelas Pak. Jelas Ya? Pak. Terima Oke. kasih Pak. Tuhan berkati ya. Ya Pak, terima kasih. Baik. Berikutnya siapa yang belum ya? Ibu Erika. Ibu Erika, silakan. Shalom, Mbak Tanto, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ada satu pertanyaan tadi berkaitan dengan berdoa. Ya. Ketika saya mendoakan seorang lansia itu untuk mata semua, tiba-tiba saya mendapat penglihatan di kepala lansia itu wajah menyeramkan. Nah, saya waktu itu nggak tahu apa yang saya lakukan. Kalau sampai saat ini, itu salah satu klien saya, jadi klien konseling itu ternyata dia mempunyai hati yang begitu sampai membuat korban anak-anaknya itu jadi nggak bisa mencapai masa depan, merusak hubungan antar anak. Jadi antar anak itu diracuni dengan kebencian begitu, jadi akhirnya anaknya musuhan. Ya. Ini saya sebagai konselornya harus bagaimana terhadap orang itu. Kemudian atau mungkin ini dijawab dulu aja, nanti yang kedua Pak. Oke. Jadi begini, kalau ada situasi yang parah seperti itu, yang pertama harus diajak bicara dulu. Apakah mau bertobat atau tidak? Kalau orangnya tidak mau, itu percuma kita ngomong apa saja. Kalau tadi berkaitan dengan apa Bapak mengatakan kalau orang yang mau bertobat Roh Kudus meninggalkan. Ini apakah ada hubungannya dengan ketika saya mendapat penglihatan di kepala lansia itu ada wajah menyeramkan, terus dia kehidupannya itu ya memang ada kepahitan sih dengan suaminya, terus seolah-olah pelampiasannya ke anak-anaknya dia lakukan sampai anaknya itu depresi dan istilahnya rusak begitu. Ya. Mesti dikonseling nih Bu, mesti dikonseling bahwa diarahkan nggak boleh begitu. Jadi sulit Pak, saya sudah lakukan berulang kali dan para pelayan yang lain juga melakukan, sampai saya memakai banyak cara untuk mengkonsel orang ini karena sudah cukup lansianya udah 77, tapi dia memegang itu. Jadi saya kemudian melihat bahwa dia membenci anaknya karena itu benih dari suaminya. Jadi dia nggak menginginkan. Tapi kalau dia dengan anak orang lain, dengan cucu, dia timang-timang dengan bangga, bahkan difoto, dipamer-pamerin begitu. Wah, itu kepahitan itu Bu. Ya, jadi bagaimana dengan orang ini? Karena saya melihat kan semakin tua dia sudah semakin banyak sakit-sakitan. Iya. Jadi sebenarnya ya, ini kasus yang sulit. Kalau orang sudah usianya makin lanjut, kemudian ia mengeraskan hati, itu biasanya perkataan kita itu nggak dianggap biasanya. Ya, sepertinya begitu Pak. Makanya saya pengen menyelamatkan lansia itu, ya artinya dia sebelum meninggal sudah ada hidup pertobatan begitu loh. Dalam kasus seperti ini Bu, tidak ada gunanya debat dan sebagainya. Ibu ajak berdoa saja. Kita berdoa seperti apa ya Pak? Berdoanya sudah cukup doanya gini Bu. Doanya minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan selama ini. Digugah terus Bu, supaya dia tahu bahwa dirinya itu berdosa. Berarti saya seperti imam gitu ya Pak ya, sama seperti Tuhan. Imam. Jadi minta ampun sama Tuhan. Pembelaan Tuhan gitu. Ya, dan tolong bersihkan hatinya. Yang kepahitan-kepahitan. Biar dia mendengar sendiri suara hatinya. Oh ya. Ya, Jadi di kalau depan kita orang nasihati, itu
Kalau di kita depan nasihatin orang. percuma, Bu. Kalau Ya, dinasihati. memang, Pak. Selama ini saya Ajak berdoa rasakan, aja. Tiap ketemu ajak berdoa. ya, oh begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terus yang kedua, tadi yang muncul dalam pikiran saya ada berkaitan dengan kritisi, ya. Memang kalau secara jujur kita mengikuti Bible Pak Tanto ini memang jadi kritis, Pak. Iya. Cuman kadang menempatkan, ya, kita mendengar ajaran yang istilahnya tidak sehaluan dengan apa yang teologi ya Pak Tanto ajarkan, itu memang hati kita seperti berontak, ya. Ya. Tapi yang saya mau ingatkan adalah bahwa kita tetap dalam satu Kristus. Itu yang Ya. hati-hati harus dijaga adalah jangan sampai terjadi perdebatan atau sampai tadi saya dengar di apa itu di Facebook itu antar pendeta itu saling berdebat itu. Saya dengar seperti itu. Jadi itu kan mempermalukan nama Tuhan. Iya, Justru betul. tidak menjaga kesatuan. Sebenarnya perbedaan itu justru membuat kita prihatin untuk mendoakan orang itu. Kalau ada waktunya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu kesempatannya menyampaikan. Karena saya mendapat kesempatan di kantor begitu, ya. Ketika ada orang yang ganjil-ganjil ini, terutama orang-orang senior di kantor yang harusnya jadi teladan, tetapi kelakuannya kedagingan banget gitu, Pak. Itu saat itu saya sampaikan, ya, kalau kita memang berusaha, ya, menjadi pelaku firman, intinya begitu, pasti bisa gitu. Jadi tidak hanya sekedar beriman dalam mulut. Terus kemudian yang kedua adalah beberapa teman-teman yang sebenarnya harus jadi teladan, tetapi mereka tidak mengkritisi menyekolahkan anaknya di tempat pendidikan yang ada pengajaran Kristen. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa saya pernah disekolahkan orang tua di 3 tahun di sekolah yang tidak ada pendidikan Kristen. Itu membuat saya agak stres, ya. Artinya saya tidak terpengaruh ajaran itu, tapi rasanya kenapa aku harus melakukan ritual yang bukan imanku, ya. Itu yang membuat saya untuk apa gitu loh. Itu dengan terpaksa kan saya melakukannya hanya demi orang tua. Ternyata sekarang banyak sekali para orang tua yang udah Kristen, ya. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi yang punya gelar pendeta lah, yang punya gelar majelis menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak ada pendidikan Kristen. Itu kan sama aja mengajarkan untuk menolak Kristus. Karena di sekolah yang tidak ada pengajaran Kristen, saya sudah ngalami di SMP itu tidak ada fokus Kristus, tidak ada membaca Alkitab, semuanya ritual apalan-apalan yang bukan untuk Kristus. Nah, ini harus dikritisi para orang tua, karena saya melihat masih banyak orang tua Kristen menyekolahkan di tempat itu. Nah, ini harus dikritisi supaya orang tua itu tidak hanya mencari blegere dalam arti kedagingannya, ya, untuk mendapat sekolah yang baik. Bukan begitu. Sekolah yang baik itu kan dimulai dari karakter Kristus. Punya karakter Kristus, di situ ada pendidikan Kristen. Dan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu yang namanya Kristus. Ini menjadi PR buat kita semua, Bu. Ya, karena masih banyak, Pak. Saya prihatin di situ. Orang-orang yang majelis lah, yang pemuka agama itu menyekolahkannya di tempatnya tidak ada pendidikan Kristen. Ini menjadi tragis. Ini sayangnya apa? Yang kemudian share ke saya itu ada majelis dan pendeta, mereka menyesal setelah anaknya ternyata meninggalkan Kristus. Nah, ini lebih bagaimana di pengajaran kita kritisnya di situ. Jangan sampai mengorbankan anak kita di sekolah pendidikan yang tidak ada pengajaran Kristen. Karena pengajaran Kristen semua fokusnya ke Kristen. Hanya perbedaan pemahaman itu harus kita banggakan di situ. Nah, begitu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Tuhan berkati, Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati, masih Pak ada 5 Tanto. menit. Masih ada 5 menit. Pak Mulyono, silakan. Ya, malam Pak Wigno. Selamat malam. Ini mau tanya sebentar aja. Ini sebelum Amos itu kan Yoel, Pak, ya? Betul. Itu cuma sesi 1 aja, Pak? Iya, 1 sesi saja, Pak. Oh, saya pikir ada sesi berikutnya saya ketinggalan gitu. Enggak ya? Nanti saya ganti covernya deh. Nggak usah pakai sesi. Kalau 1 ya kitab Amos gitu aja. Kitab Yoel gitu aja. Ya. Iya, ya. Terus satu lagi, Pak. Amos ini kan orang Yehuda, tapi kan menyuarakan untuk kerajaan utara Israel kan, Pak. Iya. Nah, itu timingnya waktu menyuarakan untuk Israel itu berapa lama lagi itu Israel kalah dengan Asyur, Pak? Oh, ada kronologi, ada itunya, Pak. Ada tahunnya. Nanti Bapak Tapi jadi ini sebelumnya jatuh ke Asyur ya, Pak ya? Belum, sebelumnya. Sebelumnya. Oh.
Kan di kronologi itu ada tahunnya tuh. Nah, Asyur jatuh kapan? Iya. Kan ada yang lalu. Iya, iya. Ini sebelum jatuh. Sebelum ya. Ya. Ya udah Ya. itu aja Pak Wiknya. Oke. Ya, makasih. Ya, berarti ya. Ya, makasih Pak. Berikutnya Wilson, silakan. Ini tapi pertanyaan aku di luar topik hari ini nggak apa-apa. Sebaiknya topik hari ini ya. Silakan. Tapi ada yang pengen ditanyain di luar topik hari ini nggak apa-apa. Oh, ya boleh, silakan. Kalau manusia nanti kalau itu sesudah pas meninggal itu kalau misalkan di neraka binasa itu dilenyapkan aja atau selama-lamanya menderita atau dilenyapkan aja. Oh, baik. Jadi Alkitab berkata begini, dibuang ke lautan api itu adalah neraka, itu selama-lamanya kekal. Jadi itu kematian yang kedua disebut di kitab Wahyu. Gitu ya. Jadi kita kalau pakai Alkitab, di Alkitab dinyatakan itu api kekal. Gitu. Oke, itu saja. Tuhan berkati. Terus Pak siapa? Sebentar, masih ada waktu nggak ya? Ada. Pak Yordan, silakan. Ya, makasih Pak. Mungkin. Ya, shalom, silakan. Ya, shalom Pak. Ini Pak, mungkin yang sehari-hari kita lihat dalam satu gereja itu kan kita sudah gereja di situ terdaftar dan sebagainya. Tetapi karena mungkin ada masalah, terus kita pindah. Nah, kalau yang saya dengar dari beberapa pengkhotbah yang lain, tidak boleh pindah gereja. Nah, itu apakah memang tidak boleh atau bisa Pak? Mungkin itu aja. Oke, baik. Sebenarnya begini Pak, gereja itu kan cuma organisasi. Kalau seandainya gereja itu mengajarkannya salah, lah masa kita mau ikut yang salah? Kan Tuhan kita Tuhan Yesus, bukan gereja itu. Iya kan? Nah, tentu saja himbauan dari gereja ya jangan pindah, tapi kita lebih meninggikan Tuhan Yesus. Kalau memang ajarannya salah ya jangan diikuti Pak. Pindah gereja nggak masalah. Pindah gereja itu tidak berdosa loh Pak. Kalau meninggalkan Tuhan Yesus itu baru berdosa. Iya, bukan suatu tantangan itu ya Pak. Bukan. Karena mungkin tidak cocok dengan warga atau jemaat yang lain, akhirnya kan mungkin pindah. Nggak masalah. Bukan tantangan iman itu ya. Bukan. Pindah gereja nggak masalah. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Oke. Kalau satu lagi Pak bisa? Satu lagi boleh. Ya, ini kan yang menghakimi ini kan sebenarnya kan nanti Tuhan. Nah, ini kan ada pekerjaan hakim. Hakim itu kan mengadili dan memberikan keputusan. Kira-kira itu bagaimana di mata Tuhan Pak? Itu apakah berkenan atau bagaimana? Baik, itu kan hakim yang mengadili itu kan memang tugasnya sebagai hakim Pak. Zaman dulu Israel pun ada hakim Pak. Sejak perjanjian lama. Hakim-hakim itu kan ada yang bertugas sebagai yang mengadili. Nggak masalah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud jangan menghakimi itu adalah jangan menghukum. Jangan menghukum orang lain yang kita tidak punya hak. Tapi kalau misalnya tidak menghakimi dengan adil itu bagaimana? Nah, kalau tidak menghakimi dengan adil, itu jelas penyimpangan, itu berdosa. Makanya kalau kita jadi hakim, harus yang adil gitu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, Tuhan berkati. Sama-sama. Yang terakhir ya, waktunya sudah mepet. Ibu Lucia, silakan Bu. Ya Pak, saya ada pertanyaan dari teman saya. Boleh. Efesus 6 ayat 18. Ya. Tentang berdoa dengan roh. Jadi maksudnya itu permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berarti berdoa di dalam roh itu maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah kalau kita berdoa jangan cuma hafalan di mulut. Dengan roh itu dengan seluruh hidup kita. Dengan pikiran, dengan perasaan juga, dengan jiwa, dengan roh kita, semuanya. Yang serius kalau berdoa itu gitu. Jadi bukan bahasa roh gitu. Bukan. Ya. Berdoa tidak harus pakai bahasa roh.
Kalau bahasa roh nanti orang nggak bisa berdoa, Bu, yang nggak dapat karunia bahasa roh. Iya kan? Iya, tapi bahasa roh itu untuk pribadi kalau berdoa secara pribadi. Betul. Iya. Alkitab mencatat kalau engkau pakai bahasa roh menyendiri saja gitu. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, malam. Baik, sudah semua ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh berkat ini. Biarlah kami belajar dari kitab Amos, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup hari ini, tidak mengulang kesalahan yang sama yang seperti Israel lakukan. Terima kasih untuk program online Bible Study. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya segala berkat sudah turun atas kami semua. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.